Halo sahabat YXP, kembali lagi nih di segmen 7 destinasi paling populer. Nah, kali ini Bromin hadir untuk membahas 7 destinasi wisata paling populer di Provinsi Aceh. Aceh merupakan provinsi ujung barat Indonesia yang kaya akan potensi wisata alamnya. Mulai wisata pantai, wisata danau, wisata pulau, wisata kuliner, dan juga masih banyak lagi yang bisa sahabat YXP temui di Aceh. Nah, jika bicara soal wisata yang indah, kebanyakan dari sahabat YXP mungkin akan langsung teringat dengan Bali atau Raja Ampat. Tetapi jangan salah, tak kalah indahnya loh karena kota Aceh memang menyimpan sejuta wisata yang tak hanya indah tetapi juga mengesankan. Nah, kali ini Bromin mau kasih tahu dan infoin lebih rinci lagi nih mengenai wisata apa aja yang paling populer di Aceh. Tapi sebelum Bromin review lebih lanjut, sok atuh bagi yang belum like dulu, dan yang belum subscribe dulu supaya tidak ketinggalan karena Bromin mau memperkenalkan destinasi wisata Indonesia di mata dunia. Bromin bersama tim channel YXP akan meliput tempat-tempat recommended di Nusantara. Udah, ini dia 7 tempat paling populer yang ada di Aceh. Nomor 7, Masjid Baitur Rahman. Tempat wisata Aceh yang pertama dan paling utama ialah mengunjungi Masjid Raya Baitur Rahman yang sudah ada sejak tahun 1600-an. Masjid Raya Baitur Rahman Aceh dibangun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dengan tujuan sebagai pusat pengajaran ilmu agama. Masjid ini mampu menampung sebanyak 1.900 jamaah dan di bagian luar masjid terdapat pula taman yang indah. Dan hebatnya nih Masjid Baitur Rahman, pada waktu terjadinya tsunami Aceh tahun 2004, masjid ini sudah mengalami renovasi hingga 5 kali serta beberapa perluasan area. Bahkan masjid ini sempat menjadi tempat perlindungan masyarakat Aceh saat bencana tsunami menyerang di tahun 2004 silam. Nah, lokasi masjid ini berada di Jalan Muhammad Jam, nomor 1, Kampung Baru, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Nomor 6, Museum Tsunami. Tahu nggak sih, kalau Museum Tsunami ini didesain oleh Ridwan Kamil yang kala itu masih berprofesi sebagai seorang arsitek. Nah, yang sekarang menjabat menjadi Gubernur Jawa Barat. Menurut salah satu penggagasnya, bangunan ini tak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat umum, tetapi juga menjadi wahana untuk memperingati jatuhnya 120.000 korban jiwa dalam kejadian tersebut. Didirikan dengan dana senilai 70 miliar, bangunan ini sekaligus berfungsi sebagai pusat evakuasi tsunami di masa mendatang. Meski telah diresmikan sejak Februari 2008, museum ini baru dibuka untuk umum pada tanggal 8 Mei 2011. Museum Tsunami Aceh menyimpan nama-nama dari korban tsunami Aceh tahun 2004. Selain itu, ada pula 22 alat peraga dan 26 foto mengenai tsunami. Setiap tingkat dari Museum Tsunami memberikan suasana yang berbeda. Ini merupakan tempat wisata yang harus dikunjungi ketika berada di Aceh. Untuk lokasinya berada di Jalan Sultan Iskandar Muda, nomor 3, Sukaramai, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Tiket masuknya Rp2.000 hingga Rp10.000, ramah di kantong ya. Dan untuk jam operasionalnya yaitu jam 9 pagi hingga jam 4 sore. Nomor 5, Danau Lut Tawar. Keindahan alam lainnya yang dimiliki Aceh yakni sebuah danau yang lokasinya berada di dataran tinggi Gayo yang bernama Danau Lut Tawar. Danau ini sangat luas, terlihat seperti sebuah lautan, hanya saja airnya tawar. Itulah yang melatar belakangi penamaan Danau Lut Tawar. Sahabat YXP dapat menikmati keindahan Danau Lut Tawar yang berwarna biru, dihiasi pula dengan perbukitan yang berwarna hijau, yakni dengan menyewa perahu motor untuk mengelilingi danau ataupun dengan menyewa sepeda. Tetapi ketika berada di Danau Lut Tawar, sahabat YXP tidak diperkenakan untuk berenang karena memiliki kedalaman mencapai 80 meter dalamnya. Untuk lokasi wisata ini berada di dataran tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Danau yang terbentang luas mencapai 5.472 hektar dan juga panjang sekitar 17 km serta lebar 3 km. Dengan kedalaman kolamnya sekitar 50 hingga 80 meter. Jam operasional Danau Lut Tawar dibuka mulai hari Senin hingga Minggu selama 24 jam non-stop.
Jadi sahabat EXP mengunjunginya kapan saja bisa. Nah, untuk tiket masuk dan download tawar belum ditentukan atau masih gratis ya sahabat EXP. Nomor 4, air terjun Blangkolam. Air terjun Blangkolam ialah sebuah air terjun yang memiliki ketinggian sekitar 75 meter dengan kedalaman kolamnya antara 1 hingga 3 meter. Untuk menuju air terjun Blangkolam, sahabat EXP harus melakukan trekking menuruni anak tangga terlebih dahulu karena memang lokasinya masih tersembunyi. Selain bermain air, di tempat wisata Aceh yang satu ini juga dapat melakukan camping bersama komunitas para pecinta alam. Nah, untuk bak surga yang tersembunyi ini, air terjun ini juga dikelilingi oleh tebing-tebing tinggi serta dipenuhi dengan tanaman hijau yang tumbuh subur. Bebatuan besar juga akan dijumpai wisatawan atau sahabat EXP di sekitaran air terjun, menjadi hiasan alami yang menambah keeksotisan air terjun ini. Untuk memasuki tempat wisata ini, wisatawan atau sahabat EXP hanya perlu membayar biaya tiket masuk sebesar Rp5.000 per orangnya. Sedangkan untuk parkir dikenakan biaya sebesar Rp5.000 untuk motor dan juga Rp10.000 untuk mobil. Nomor 3, Pulau Rubiah. Pulau Rubiah adalah salah satu pulau di wilayah Aceh yang letaknya berada di sebelah barat laut Pulau Weh. Pulau ini menawarkan berbagai keindahan bawah laut dan juga difokuskan sebagai destinasi wisata. Pulau Rubiah merupakan sebuah pulau yang terletak di Sabang, Aceh, di mana sahabat EXP akan mendapatkan panorama alam yang sangat indah, baik di dataran maupun lautnya. Karena itu, tidak heran jika pulau yang satu ini nyaris tidak berpenghuni. Tercatat hanya beberapa kepala keluarga saja yang merupakan penduduk asli dari pulau ini. Selain memiliki sejarah yang menarik, tempat ini juga memiliki keindahan alam yang sangat menawan sahabat EXP. Keindahan alam bawah lautnya membuat tempat ini menjadi surga bagi para pecinta snorkeling maupun diving. Di kawasan taman lautnya, sahabat EXP dapat menemukan berbagai jenis ikan air asin dan juga terumbu karang yang indah. Pihak pengelola juga menyewakan peralatan snorkeling dan juga diving sehingga para wisatawan dapat dengan mudah menikmati keindahan alam dari pulau ini. Beberapa jenis ikan yang bisa sahabat EXP jumpai di sini antara lain ikan bundera, ikan kepe-kepe, ikan warna, ikan botana biru, ikan kerapu, ikan mayor, dan juga ikan putra Bali. Nomor 2, Pulau Rusam. Di Aceh Jaya terdapat pulau lain yang juga tidak kalah menarik, yaitu Pulau Rusam. Pulau ini memiliki bukit yang masih asri. Sahabat EXP juga bisa banyak mempelajari biota laut di pulau ini. Wahana lain juga banyak tersedia seperti snorkeling atau diving. Pulau Rusam merupakan salah satu pulau dari gugusan pulau yang terletak di Teluk Rigai. Pulau ini diperkirakan memiliki luas hingga 16 hektar. Yang menariknya, pulau ini dikelilingi dengan bukit berbatu sehingga nampak indah serta eksotik. Selain itu juga nih, pulau tersebut juga memiliki pantai yang juga landai. Selain itu, pulau tersebut juga memiliki pantai yang landai dengan bebatuan karang yang memenuhi di sekitar bibir pantai. Tepatnya, pantai ini terletak di Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Banda Aceh. Oh iya, pada Pulau Rusam masih belum ditemukan nih warung-warung yang penjual makanan atau minuman, sehingga wisatawan harus membawa perbekalan sendiri. Tetapi ketika pulang dari pulau, wisatawan bisa mencicipi berbagai kuliner olahan laut di beberapa warung dan juga restoran yang ada di sekitar pelabuhan. Untuk memasuki Pulau Rusam tidak dikenakan biaya sama sekali sahabat EXP, hanya dikenakan biaya transportasi kapal saja dengan membayar Rp30.000 per orangnya. Nomor 1, Monumen Kilometer 0. Monumen Kilometer 0 merupakan penanda geografis bagian paling barat Indonesia. Lokasinya di area hutan wisata Sabang, Desa Iboi, Ujung Bau, Kecamatan Sukakarya. Tugu 0 km diresmikan pada 9 September 1997 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Tri Sutrisno. Monumen ini menjadi simbol perekat dari Sabang sampai Merauke. Seiring waktu, pemerintah beberapa kali merenovasi tugu tersebut. Bagian utama monumen ini merupakan bangunan menyerupai kubah berwarna putih setinggi 22,5 meter. Di dalamnya terdapat piagam bertuliskan posisi geografis garis lintang dan juga garis bujur dengan ketinggian 43,6 meter.
Di depan monumen terdapat tulisan Kilometer 0 Indonesia. Berukuran besar, bisa dijadikan sebagai spot foto oleh pengunjung yang datang. Nah, ditambah lagi sahabat EXP bisa membuat sertifikat sebagai tanda bukti pernah menginjakan kaki di kilometer 0 ini. Biaya pembuatannya cukup membayar dengan harga Rp25.000 saja. Gimana? Menarik ya sahabat EXP? Nah, sebelum Bromin pamit, kira-kira destinasi wisata mana lagi nih yang cocok untuk Bromin bahas di segmen 7 wisata paling-paling? Langsung tulis di kolom komentar ya. Lalu bantu support Bromin juga dengan cara like, subscribe, dan klik lonceng di sampingnya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Karena Bromin bersama tim channel EXP akan selalu meliput tempat-tempat wisata yang ada di Nusantara dan akan upload setiap harinya loh. See you in the next video. Bye-bye.